Di tengah-tengah hembusan angin, terdengar suara tertawa Mbak Kun keras sekali, tepat di belakang tenda kita. Beberapa saat kemudian di luar tenda kami, seperti ada orang yang sedang berkeliling. Mungkin setelah 3 putaran, tiba-tiba kubrak, tenda kita rubuh. Seperti ada yang mendorong dan ditarik sekaligus. Frame tenda kami terlepas, lampu senter kami mati, gelap gulita di dalam tenda. Dengan masih ditemani suara Mbak Kun yang masih tertawa, si Enak menangis semakin menjadi-jadi. Pengen pulang. Nak, sadar nak, tenang nak tenang. Si Iki mencoba menenangkan. Masih dengan suara si Enak yang menangis terseduh-seduh, muncul kembali suara Mbak Kun. Kali ini dia tidak tertawa, melainkan ikut menangis. Suasana semakin mencekam. Dengan kondisi tenda yang rubuh dan hanya terbopong oleh kepala kita masing-masing yang masih terduduk. Diem Pak, kaki siapa sih ini? Kena punggung, ujar si Tio. Dan ternyata itu adalah seekor ular yang melintas di atas tenda kita. Kenapa bisa tahu? Karena saat itu saya ngelihat siluet tubuh ular yang sedang melintas. Kami semua mulai berdoa sebisa mungkin. Kita memohon agar diberi keselamatan oleh Tuhan. Kejadian ini berjalan cukup lama, kalau nggak salah itu sampai menjelang subuh. Suara tertawa dan menangis Mbak Kun sudah tidak terdengar lagi. Si Enak sudah tenang, angin berhenti bertiup. Pukul 4 subuh lebih kurang. Di bawah tekanan ketakutan, kami pun sepakat untuk membenarkan tenda karena memang tidak nyaman juga berada di dalam tenda yang rubuh. Iki, Tio, Dewek, mereka bertiga yang membenarkan tenda. Sedangkan saya masih nemenin si Enak yang masih sayup. Setelah selesai membenarkan tenda, terdengar Iki berteriak, "Anjing, cepet masuk tenda lagi weh, cepet." "Kenapa?" tanya Tio. "Masuk aja cepet. Masuk weh, cepet, tutup tenda," seru si Iki. "Kenapa?" tanyaku. "Masuk aja cepet." Setelah masuk, dia pun mulai bercerita. Di luar, dia nggak sengaja nyenter sosok manusia setengah ular. Sontak kami kaget. Apakah yang tadi ular melintas itu dia? Entahlah. Setengah jam berlalu, kami semua lelah, takut dan mengantuk. Setelah beberapa saat berlalu, kami semua memaksakan tidur. Karena kami semua bergadang, kami pun terbangun tidur pukul 10.30 siang. Si Enak sudah sehat. Kami pun sarapan sekaligus makan siang. Waktu itu, karena semua sepakat dan si Enak juga sudah siuman, akhirnya kami pun summit attack ke puncak. Dengan tenda yang kami tinggal, hanya barang-barang penting yang kami bawa, karena kami yakin tidak akan terjadi apa-apa. Kami turun jam 1 siang. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Kami kembali turun ke Surya Kencana dan membereskan tenda yang tadi kami tinggal. Kami membereskan alat-alat kami dan mulai trekking turun jam 2 siang. Kembali di perjalanan pulang, kami pun mengalami keganjilan. Turun dari puncak, kami sampai ke Ciletik jam setengah 3 siang. Hujan kembali turun. Kami semua panik karena takut si Enak hipo atau malah di antara kami yang hipo. Hujan lebat ditemani angin kencang dan petir. Kali ini giliran saya yang melihat kepala. Kepala? Astagfirullah. Saya istighfar mengagetkan semuanya.
Kenapa lagi? Tanya Tio. Anjing, kepala orang itu. Cepet turunnya. Udah gak kuat gua. Duh, sakit kaki. Tiba-tiba kaki si Enak kram. Aduh, ada-ada aja. Nyusahin amat sih nak. Saya mulai kesel sama si Enak. Bobong aja lah. Sini tasnya biar gue yang bawa. Nyusahin amat sih dari kemarin. Aku sangat kesal. Tapi itu merupakan kesalahan berkata seperti itu sama si Enak. Apa sih marah-marah mulu? Anjing, sini gue bopong. Ki, bawa tasnya gantian. Si Tio kesal karena perlakuan saya. Akhirnya si Enak dibopong sama Tio dan tas si Enak dibawa sama si Iki. Sampai kita di pos Cigeber. Di sana saya kembali melihat nenek-nenek yang kemarin. Ki, itu nenek-nenek yang kemarin kan? Hujan gede gini ngapain di sini? Nenek-nenek mana? Lalu fokus dia jalan. Hujan gini fokus. Cepat sampai dengan selamat. Si Iki kesal. Angin dan hujan bertambah deras. Nui, awas! Si Dewek teriak sambil nendang saya. Otomatis saya jatuh dan terguling ke bawah. Diikuti si Dewek yang ikut lari ke atas. Kuprak. Pohon yang tadi tepat di sebelah kiri saya rubuh. Badan saya gemeteran, kaget dan takut. Astagfirullah, alhamdulillah ya Allah. Dalam hati saya istighfar dan bersyukur masih diberi keselamatan. Si Tio dan Dewek lari nyamperin saya, bergegas ngangkat saya. Bangun Woi, gak apa-apa kan? Gak apa-apa, alhamdulillah, makasih Wek. Iya, maaf juga gue nendang lo. Gak apa-apa Wek, makasih banyak. Hujan masih deras diikuti angin bertiup kencang. Badan kami basah meskipun mengenakan jas hujan. Dan dari tadi, dari pos Cigeber, satu hal yang saya sadari. Nenek-nenek tadi ngikutin kita dari tadi. Anehnya, cuma saya yang nyadar dan ngelihat. Yang lainnya gak ada yang lihat. Setelah break sebentar karena kepanikan tadi, jam 5 petang kami melanjutkan perjalanan. Dan alhamdulillah, sampai kita turun ke bawah itu, gak ada kejadian apapun. Kami berhasil sampai ke bawah dengan selamat. Kami di bawah semua berkumpul. Kami membuka semua baju kita. Kami berpelukan. Senang sekali kami semua turun dengan selamat. Kami pun semua beristirahat di pondok Halimun Salabitana. Setelah istirahat dan lelah mulai hilang, akhirnya kami pun pulang ke rumah masing-masing. Apakah selesai? Saya kira kejadian ini selesai sampai di sini saja. Nyatanya, pas saya sampai rumah, nyampe pukul 1 malam, saya udah nyiapin air hangat karena niat saya mau mandi. Pas di kamar mandi, saya ngeliat nenek-nenek yang di gunung tadi. Saya ketakutan, tergeletak begitu saja tidak sadarkan diri. Kata emak saya sih, pas itu saya langsung kesurupan. Dan pas saya kesurupan itu, si empunya yang masukin saya itu bilang gini, anak ini gak sopan, ngerusak rumah saya, ngomong gak dijaga, bertamu gak ada sopan santun. Syukur dikasih pulang juga, gak dibawa. Habis itu saya demam selama 7 hari. Dan habis kejadian itu, nggak terjadi apa-apa sama saya dan teman-teman saya juga. Saya nyeritain ini ke si Enak, Dewek, Tio, Iki beberapa bulan kemudian. Dan orang yang nyembuhin saya bilang ke saya, kalau ke gunung itu kalau ada ranting,
pohon atau apapun yang menghalangin itu jangan dipatahin. Cukup disingkirin aja pakai tangan. Karena di situ kita nggak tahu ada apa dan punya siapa. Jadi dari cerita teman saya di atas, pelajaran yang saya dapat, yang paling harus dijaga waktu kita muncak kemanapun itu, harus sopan. Sopan santun yang utama, dan jangan ngerusak apapun. Jangan ngambil apapun yang bukan milik kita.